Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya semuanya? Baik-baik, Ji. Alhamdulillah. Jadi sebelum memulai kegiatan layanan, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kegiatan layanan pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan ilmu-ilmu yang kita dapatkan itu bermanfaat bagi kita semua. Jadi berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, di sini pada layanan bimbingan hari ini, di sini Ibu akan memberikan materi, yaitu menentukan karir sesuai minat dan bakat. Nah, di sini Ibu akan memberikan materi kepada kalian tentang topik tersebut, dan juga nanti setelah Ibu memberikan materi, Ibu akan memberi tugas kepada kalian, dan setelah itu kita akan melakukan sesi tanya jawab apa-apa yang kalian tidak mengerti dan ingin tanyakan kepada Ibu. Nah, dan juga di sini Ibu harap teman-teman semua bisa fokus dan juga bisa fokus. Di sini Ibu harap teman-teman bisa fokus agar di sini Ibu berharap kalian semua bisa fokus karena materi ini sangat berguna bagi masa depan kalian. Nah, di sini pada kegiatan layanan bimbingan ini akan berjalan selama 45 menit. Bagaimana? Sepakat Ji semua? 45 menit. Oke, sepakat. Nah, jadi sebelum memulai kegiatan ini, Ibu ingin bertanya dulu, siap semua Ji? Bagaimana dengan posisi tempatnya? Apakah sudah fokus terus nyaman? Oke, sudah nyaman. Oke. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya. Di sini sudah semua Ji tahu toh apa minat dan bakatnya masing-masing? Alhamdulillah sudah. Nah, terus pertanyaan kedua, sudah memilih nih pekerjaan apa yang mau atau yang diinginkan tapi sesuai minat dan bakat? Ada yang sudah dan ada juga yang belum mengetahui pekerjaan apa yang sesuai minat dan bakatnya. Oke. Nah, jadi semua pertanyaan-pertanyaan itu nanti akan Ibu bahas pada pertemuan hari ini. Nah, jadi Ibu langsung saja masuk kepada materi, dan setelah materi Ibu akan memberikan tugas, dan setelah itu nanti kalian bisa bertanya ya apa-apa yang tidak dimengerti pada materi yang Ibu jelaskan. Oke, langsung saja. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan materi, yaitu memilih karir sesuai minat dan bakat. Nah, jadi di sini Ibu harap teman-teman semua bisa mendengarkan dengan fokus apa yang Ibu sampaikan, karena sekali lagi Ibu menegaskan materi ini sangat berguna bagi masa depan teman-teman semua. Apalagi di sini kalian sudah berada di kelas 12 ya. Oh iya, kalian semua di sini berada di kelas 12, yang dimana sudah mau masuk perkuliahan dan memilih jurusan sesuai dengan pekerjaan yang diinginkan. Oke, langsung saja materi yang pertama. Nah, materi pertama yaitu adalah pengertian karir. Nah, bagi sebagian orang, karir itu hanya terkait pekerjaan atau jumlah pekerjaan yang telah dijalani. Namun, arti tersebut belum sepenuhnya mewakili kata karir. Nah, karir merupakan gabungan dari jumlah pekerjaan yang telah diambil, pencapaian-pencapaian hingga pelatihan yang telah dilalui untuk meraih tujuan profesional. Nah, karir adalah perkembangan dan kemajuan dalam pekerjaan seseorang. Ini juga bisa berarti jenjang dalam sebuah pekerjaan tertentu. Karir adalah kombinasi dari jumlah pekerjaan yang sudah diambil, berbagai pencapaian, hingga pelatihan yang sudah dilalui agar dapat meraih tujuan profesionalitas. Setiap pengalaman dan pekerjaan yang kamu kerjakan akan diikuti dengan berubahnya jenjang karir yang kamu miliki. Untuk itu dikenal dengan sebutan perkembangan karir atau progres karir. Tentunya memilih karir harus dilakukan dengan hati-hati. Nah, karena nantinya akan berdampak pada arah hidup, profesionalitas, dan juga arah kepuasan di dalam hidup. Ketika kamu ingin memilih karir
Nah, karir harus memiliki pendidikan dan skill yang tepat untuk mendukung karir yang kamu jalani. Nah, jadi di sini kita harus membuat tujuan karir agar agar mampu mengambil keputusan dan juga agar kita mampu untuk meraih kesuksesan. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang pengertian karir. Selanjutnya adalah pengertian minat dan bakat. Ada yang tahu apa itu minat, apa itu bakat? Oke, benar sekali. Nah, jadi Ibu jelaskan sedikit ya. Minat dapat diartikan sebagai ketertarikan seseorang pada sesuatu. Nah, minat ini mengarahkan seseorang untuk tetap fokus dan menggeluti suatu bidang tanpa rasa keterpaksaan. Nah, orang yang melakukan hal yang diminati dengan rasa senang dan puas itu adalah minat. Nah, minat juga merupakan pengembangan dalam mencampurkan seluruh kemampuan yang ada untuk mengarahkan individu pada sesuatu kegiatan yang disukainya. Nah, sedangkan bakat adalah potensi yang dimiliki oleh seseorang sejak lahir. Jadi, bakat adalah potensi bawaan seseorang. Nah, berkat bakat ini, seseorang dapat mempelajari sesuatu dalam lebih cepat dibandingkan dengan orang lain dengan hasil yang jauh lebih baik. Nah, selanjutnya itu adalah cara menyusun perencanaan karir. Nah, di sini itu cara-cara untuk menyusun atau menentukan bagaimana kita akan memilih karir kita. Nah, yang pertama itu adalah menentukan tujuan atau goals. Nah, dalam menyusun tujuan, kita itu bisa menggunakan konsep SMART. Nah, yang pertama adalah spesifik. Nah, yaitu adalah apa yang ingin kamu capai, mengapa, dan di mana. Nah, kita harus memikirkan hal tersebut. Nah, yang kedua adalah measurable atau terukur. Nah, pastikan bahwa tujuanmu itu terukur sehingga dapat dievaluasi. Semisalnya seperti tujuan kita itu untuk mendapatkan promosi dalam waktu kurang 2 tahun. Nah, yang ketiga adalah achievable. Nah, tanyakan kepada diri kita sendiri, apakah tujuanmu realistis untuk dicapai? Terus kemudian tentukan langkah-langkah untuk mencapai tujuanmu tersebut. Nah, yang keempat ada relevan. Nah, pastikan bahwa tujuan yang kamu inginkan itu benar-benar relevan dengan cita-cita atau karir yang ingin kamu capai. Terus yang kelima adalah time based. Nah, yaitu tentukan batas waktu untuk mencapai tujuanmu agar dapat menjadi motivasi tambahan. Jadi di sini kita menentukan tujuan kita, menentukan waktu tujuan kita. Seperti semisal, saya ingin tujuan saya tercapai dalam waktu begini, atau saya ingin tujuan saya tercapai dalam waktu 1 tahun. Nah, hal tersebut akan meningkatkan motivasi kita agar kita bisa berkembang gitu. Nah, yang kedua adalah pelajari tentang karir potensial. Nah, yaitu kita itu harus mengenal karir yang cocok dengan diri kita dan juga yang memiliki industri yang potensial. Kita dapat mengawalinya dengan mengamati prospek kerja dari jurusan kuliah yang akan kita pilih. Nah, kemudian bisa juga mencari informasi mengenai pekerjaan tersebut dan melakukan riset dan bertanya kepada orang-orang yang sudah memiliki pekerjaan tersebut. Nah, yang ketiga adalah identifikasi keterampilan dan juga pilihan pekerjaan. Nah, setelah mengetahui pekerjaan mana yang menurut kita itu memiliki potensi yang baik, berikutnya adalah mengidentifikasi kecocokan antara keterampilan yang kamu miliki dengan pekerjaan yang kamu pilih. Misalnya, kamu memiliki kemampuan untuk web developing, maka cari pekerjaan yang cocok dengan kemampuan tersebut. Terus selanjutnya yang keempat adalah cari tahu kelebihan dan kelemahan. Nah, setelah mengetahui kemampuan yang kamu miliki, coba cari tahu kelebihan dan juga kekurangan diri kamu. Hal ini sangat membantu untuk mengevaluasi diri. Kita akan mengetahui apa saja yang harus ditingkatkan. Misalnya, kemampuan kita itu hard skill, tetapi teknikal kita itu masih kurang untuk dapat berkarir dengan baik di industri pada saat ini. Sehingga dengan begitu kita dapat menentukan langkah-langkah untuk mengembangkan diri kita ke depannya.
Terus yang kelima adalah menentukan hal-hal yang menunjang karir. Nah, jika sudah mengetahui kelebihan dan kekurangan kita, maka selanjutnya adalah mengatasi kekurangan tersebut. Misalnya kita kurang dalam soft skill seperti kemampuan untuk berkomunikasi, maka kita dapat melatihnya atau mengikuti les yang dapat meningkatkan kemampuan komunikasi kita tersebut. Nah, yang keempat yaitu adalah memilih pekerjaan sesuai minat dan bakat. Adapun cara-cara memilih pekerjaan sesuai minat dan bakat yaitu pertama, lakukan apa yang membuat kamu tertarik. Yang kedua, pikirkan tentang pekerjaan pada saat ini. Yang ketiga adalah mengikuti tes minat dan bakat agar mengetahui minat dan bakat kamu. Yang keempat adalah kenali minat dan bakat. Dan yang kelima adalah pilih pekerjaan sesuai karakter. Nah, ini adalah cara-cara memilih pekerjaan sesuai minat dan bakat. Tentunya di sini saya harap teman-teman semua untuk dapat mencatatnya dengan baik atau memahaminya dengan baik ya. Nah, pada materi selanjutnya itu adalah keuntungan memilih pekerjaan sesuai minat dan bakat. Nah, ini adalah salah satu alasan mengapa Ibu mengambil topik pada kegiatan hari ini. Nah, yang pertama itu adalah pekerjaan akan terasa ringan. Nah, selama kita melakukan hal-hal yang kita senangi, nah waktu itu akan terasa dengan cepat. Nah, dan juga ketika kita menguasai pekerjaan yang kita tekuni, maka kita bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut hingga baik dan juga tanpa ada halangan. Yang kedua adalah tidak mudah stres. Nah, perasaan terpaksa dan juga kesulitan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tentunya akan membuat kita menjadi lebih stres. Nah, tentunya hal ini kita tidak akan merasakannya ketika kita mengerjakan pekerjaan sesuai minat dan bakat kita. Contoh ketika kita bekerja sebagai programmer. Nah, seorang programmer harus memiliki kemampuan komputer dan juga menguasai berbagai bidang bahasa. Karena itulah sehingga selain kamu senang dalam melakukan pekerjaan itu, karena itulah kamu merasa senang dengan pekerjaan tersebut sehingga pekerjaan tersebut bisa kamu selesaikan dengan mudah dan juga cepat. Nah, selanjutnya adalah yang ketiga yaitu performa kerja terjaga. Nah, pengaruh dalam minat dan bakat terhadap karir memang sangat besar. Dengan bekerja sesuai minat dan bakat, performa kerja kita akan tetap terjaga. Karena itu, kita bisa menyelesaikan setiap pekerjaan dengan baik tanpa ada kekurangan. Maka, atasan kita atau bos kita juga akan menilai kita kalau kita memiliki performa kerja dengan yang baik. Nah, yang kelima adalah dan yang terakhir adalah kepuasan lebih. Nah, ketika kita bekerja sesuai dengan minat dan bakat kita, maka secara tidak langsung kita juga akan memenuhi hasrat dan keinginan kita. Sehingga setiap kali kita berhasil dalam mencapai sesuatu di dalam pekerjaan kita, maka kita akan merasa puas dan juga kepuasan itu akan menjadi hal yang bahagia yang kita rasakan. Nah, materi selanjutnya itu adalah jenis pekerjaan sesuai minat dan bakat. Nah, tadi ada beberapa dari kalian yang belum mengetahui jenis pekerjaan apa yang sesuai dengan minat saya. Misalnya, minat saya pada ini, tapi saya tidak mengetahui pekerjaan yang sesuai pada minat yang saya tekuni. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan beberapa jenis pekerjaannya ya. Nah, yang pertama adalah minat pada ide. Nah, pekerjaannya tersebut yang pertama adalah pengarang atau penulis, yang kedua kolumnis atau komentator, yang ketiga penulis teknis naskah, yang keempat redaktur buku, dan yang kelima asisten medis dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah minat pada orang. Yang pertama adalah marketing manager, yang kedua field sales manager, yang ketiga manajer hubungan masyarakat dan periklanan, yang keempat ahli bidang hubungan masyarakat, dan yang kelima adalah perwakilan penjualan komersil dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah minat pada benda. Nah, yang pertama adalah sekretaris eksekutif dan administrasi, yang kedua ahli bidang kebijakan administrasi, yang ketiga juru tulis kantor umum, yang keempat pengawas kantor, dan yang kelima adalah manajer pendidikan dan lain sebagainya.
Nah, materi yang terakhir itu adalah jenis-jenis bakat. Nah, yang pertama adalah skolastik. Nah, yaitu gabungan antara kemampuan berpikir verbal dan kemampuan berpikir numerikal yang akan menunjukkan kemampuan menyelesaikan tugas sekolah sampai ke perguruan tinggi. Nah, yang kedua adalah verbal, yaitu kemampuan individu untuk berpikir, memahami konsep-konsep dan memecahkan masalah-masalah yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata. Yang ketiga adalah numerikal, yaitu kemampuan individu untuk berpikir, mengerti ide-ide dan konsep-konsep dan juga menyelesaikan masalah yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka. Yang keempat adalah berpikir abstrak, yaitu kemampuan dalam menguasai diagram, pola dan juga atau rancang-rancangan. Yang kelima adalah berpikir mekanik, yaitu kemampuan individu dalam memahami prinsip-prinsip ilmu pengetahuan alamiah sebagaimana kita lihat dalam kejadian sehari-hari yang berhubungan dengan kehidupan kita, serta kemampuan untuk mengerti tata kerja atau hukum-hukum yang berlalu dalam perkakas sederhana, mesin dan peralatan sejenisnya. Dan yang terakhir adalah relasi ruang, yaitu kemampuan individu dalam memvisualisasi, mengamati atau membentuk gambar-gambaran mental dari objek-objek dengan jalan, melihat pola-pola dua dimensi dan juga berpikir secara tiga dimensi. Nah, itu tadi penjelasan materi Ibu mengenai topik memilih karir sesuai minat dan bakat. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Nah, kalian di sini siapkan sebuah kertas, oke? Oh, udah ada. Oke, sudah ada. Terus di sini Ibu ingin kalian menulis minat dan bakat kalian dan juga tentukan pekerjaan apa yang kalian ingin ambil dari minat dan bakat kalian itu. Nah, di sini Ibu akan memberi waktu selama 10 menit untuk mengerjakannya. Oke. Jadi silakan dimulai untuk menulisnya. Oke. Nah, selesai semua, Mi? Oke, sudah. Saya ingin menunjuk beberapa orang untuk menjelaskan minat dan bakatnya apa dan juga pekerjaan apa yang akan dia ambil. Oke. Coba coba Rani, jelaskan tentang apa yang kamu tulis. Jadi beberapa dari kalian sudah mempresentasikan hasil tugasnya. Nah, selanjutnya itu adalah kita Ibu membuka sesi tanya jawab. Nah, di sini kalian bisa bertanya tentang apa yang belum dimengerti tentang penjelasan Ibu tadi. Oke. Silakan, ada yang ingin bertanya? Nah, jadi saya harap di sini semua teman-teman bisa memilih pekerjaan sesuai minat dan karirnya, karena tadi sudah Ibu jelaskan sebelumnya, mengerjakan pekerjaan sesuai minat dan bakat atau sesuai dengan hal yang disukai itu sangat memberi kita kepuasan atau kita lebih bahagia dalam mengerjakan hal tersebut. Berbeda dengan ketika kita memaksakan sesuatu dengan hal yang tidak kita minati atau tidak kita kuasai, kita akan merasa tertekan dan juga sampai stres dalam mengerjakan hal tersebut. Nah, jadi bagaimana? Apakah kalian suka dengan pertemuan hari ini? Suka. Nah, jadi nanti Ibu akan memberikan LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Nanti Ibu akan kirimkan lewat file WA. Jadi nanti teman-teman bisa memprintnya dan bisa dikumpul besok di ruangan Ibu. Nanti taruh saja di meja Ibu pada besok hari. Nah, jadi saya harap teman-teman semua bisa mengerti dengan dan juga memahami apa yang Ibu sampaikan dan juga bisa menerapkannya pada kehidupan sehari-hari. Nah, jadi Ibu juga berterima kasih kepada kalian karena telah menyempatkan hadir pada pertemuan hari ini, walaupun kita lewat daring, tidak bisa lewat luring karena ada suatu halangan. Dan saya sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih karena telah mengikuti layanan ini dengan kalian aktif pada pertemuan hari ini. Dan saya memohon maaf apabila Ibu memiliki kesalahan-kesalahan atau masih belum
dan Ibu memohon maaf apabila Ibu masih banyak memiliki kesalahan pada pertemuan hari ini. Dan jika masih ada yang belum dimengerti atau tiba-tiba muncul pertanyaan baru ketika proses layanan ini selesai, kalian bisa menghubungi Ibu, menchat Ibu di WA. Atau kalau kita bisa bertemu besok, jadi teman-teman bisa ke ruangan saya ya. Oke. Jadi itu saja pertemuan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat istirahat semuanya.